Puji Tuhan, halo Sobat Waras. Jumpa lagi dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Sobat Waras, jangan lupa ya untuk subscribe channel ini, tekan tombol loncengnya supaya bisa menerima notifikasi dari channel ini, dan jangan lupa untuk tekan like, komen, dan share video ini. Ya, dan video ini dikhususkan hanya untuk orang-orang yang mau berpikiran waras. Jika Anda bukan orangnya, ya skip aja. Kira-kira begitu ya. Ya, Sobat Waras, terima kasih ya untuk kesetiaannya. Tetap menantikan video-video terbaru dari channel ini. Tak lupa juga saya terus mengucapkan terima kasih kepada Sobat Waras yang telah menabur ya untuk pelayanan diakonia di pedesaan. Terima kasih. Saudara bisa WA ya untuk bagi yang telah mentransfer ya. Dan kiranya Tuhan selalu memberkati. Salam ya, Bung Joel S. Ya, ini yang selalu setia ya menantikan video-video terbaru dari Pavel 88 Channel. Ada juga Gika, Nindo, enak dong bisa jadi haji. Ya, silalah aja, gaskan ya. Oke, kita gas kalau begitu. Bagaimana suara saya, aman ya? Mantap ya. Ya, ini lagi rame perbincangan tentang metaverse. Ini sudah viral ya sejak pendiri Facebook ya mengubah nama perusahaannya menjadi Meta. Ya. Metaverse itu apa sih? Ya, metaverse ini sebenarnya ya sebuah konsep dunia virtual ya, di mana seseorang dapat membuat dan menjelajah dengan menggunakan internet lainnya dalam bentuk avatar dirinya. Jadi kita bisa apa ya? Misalnya saya pengen ke Bali gitu ya. Ya kita tinggal masuk aja begitu di dunia metaverse itu, dan kita sudah bisa langsung jalan-jalan di Bali. Tapi itu hanya apa ya? Hanya avatar kita aja ya yang ke sana. Diri kita ya tetap di rumah atau di dalam kamar ya. Ini ya misalnya ini gambar-gambar ya yang saya dapati. Nanti Sobat Waras cari aja di Google itu banyak ya, dan jelas ya. Ini ya gambaran seperti ini ya. Jadi kita seperti ada di apa sedang sungguh-sungguh ada di dunia hayalan begitu kan. Ini ya. Jadi mungkin ada semacam alat ya, metaverse gitu ya, alat yang kita bisa melihat semuanya dari situ. Ya mungkin gimana cara kerjanya ya, bagaimana lebih lanjutnya nanti Sobat Waras cari aja di Google, itu sangat banyak penjelasannya ya. Saya rasa nggak perlu saya jelaskan, itu terlalu luas ya. Tapi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang haji online. Iya. Jadi nanti Anda bisa jadi ini dong, bisa dipanggil Pak Haji online ya. Ya, ini lagi ribut ya, ribut sekali karena Arab Saudi sedang bikin heboh lagi. Arab Saudi ini ya, bikin heboh, dan ini ribut di media sosial, ribut di Indonesia, dan beberapa negara bagian juga ribut ya tentang hal ini ya. Heboh kabar ya, Arab Saudi luncurkan ibadah haji di metaverse. MUI langsung bereaksi. Ya, tapi sebenarnya bukan ini ya. Kalau saya baca sih Arab ini bukan meluncurkan ibadah haji ya di metaverse ya, tapi mungkin semacam wisata religi itu loh, untuk mengenal Ka'bah gimana, atau mengenal situs-situs sejarah Islam gimana. Sebenarnya ini nggak ada problem, tapi saya heran kok MUI bisa menanggapi hal-hal yang menurut saya ini nggak ada hubungan dengan ibadah sebenarnya ya. Apa yang dibuat oleh Arab ini tidak ada hubungannya dengan ibadah haji. Cuman Ka'bah itu mereka masukkan ya secara digital ke dalam metaverse ini, dan orang-orang yang menggunakan metaverse ini bisa menjelajah gitu Ka'bah ya kan, secara digital, dan bisa melihat detail-detailnya gitu. Bahkan bisa masuk ke situs-situs sejarah Muslim yang ada di Arab ya. Kira-kira begitu. Tapi rupanya MUI tiba-tiba aja menanggapi ya, bereaksi ya, dan lain sebagainya ya. Oke. Ini dimuat oleh Suara ya, 8 Februari 2022 pukul 20.50 ya. Ini ya gambarannya ini ya, gambaran
Ketika Anda sudah masuk ke dalam metaverse itu, Anda bisa menjelajah Ka'bah gitu kan. Anda bisa melihat batu hitam secara dekat, Anda bisa menciumnya, walaupun itu tidak nyata, tapi seperti nyata gitu ya. Oh ini memang teknologi canggih ya, dan jelas yang membuat teknologi ini ya pasti orang-orang yang katanya kafir itu ya, tapi yang sudah sangat bermanfaat bagi umat dunia ya. Arab Saudi dikabarkan meluncurkan program di metaverse. Program tersebut diharapkan agar masyarakat bisa mengunjungi ya situs-situs suci Islam di Mekah dan Madinah. Jadi jelas ya, tujuan Arab Saudi ya meluncurkan program di metaverse ini, program tersebut ya diharapkan agar masyarakat bisa mengunjungi. Jadi sekedar hanya untuk mengunjungi gitu ya situs-situs suci Islam di Mekah dan Madinah. Lalu Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI bidang fatwa, ini lagi bidang fatwa ya, KH Asrorun Niam pun ikut mengomentari hal tersebut. Menurutnya ibadah haji tidak bisa. Jadi ini konsep yang diberikan oleh Arab Saudi dengan apa yang ditanggapi oleh MUI ini sangat bertolak belakang. Arab Saudi hanya ingin supaya umat itu dapat mengunjungi gitu kan situs-situs suci Islam di Mekah itu, jadi semacam wisata begitulah, wisata digital begitu kan. Tapi ini tiba-tiba ditanggapi sebagai ibadah haji. Jadi saya bingung gimana pola pikirnya mau ini ya, tapi itulah. Ya, katanya ibadah haji tidak bisa dilakukan melalui metaverse karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Pihaknya menegaskan bahwa rangkaian kegiatan ibadah haji harus bersifat fisik, bukan melalui imajinasi atau angan-angan. Tidak memenuhi syarat karena aktivitas ibadah haji itu hukumnya taufikih. Tata caranya sudah ditentukan katanya. Dikutip dari hops.id, jaringan suara.com. Ya. Inilah ya, Arab Saudi Arab Saudi tidak berbicara tentang ibadah haji, tapi mereka justru komentarinya ke ibadah haji ya. Gimana sih cara tangkapnya ini ya? Tidak bisa dalam angan-angan atau mengelilingi Ka'bah atau replika, katanya lagi. Dia mengatakan program yang diluncurkan Arab Saudi bukanlah terkait pelaksanaan ibadah haji. Ya betul, bukan. Tapi kenapa mengomentarinya ke ibadah haji? Melainkan sebagai sarana promosi pariwisata religi berbasis digital. Sementara itu, ya, Direktorat Urusan Agama Turki, ya, Diyanet, juga memberikan tanggapannya mengenai hal tersebut. Ini tidak bisa terjadi, kata Remzi Bircan, Direktur Departemen Pelayanan Haji dan Umroh Diyanet. Ya, para umat bisa membayar untuk mengunjungi Ka'bah di metaverse, tapi itu tidak akan dianggap sebagai ibadah. Ya jelaslah. Nanti kalau misalnya bisa ibadah haji secara online ya di metaverse ya berarti jadi Pak Haji online dong. Ya kan? Ya, haji online ya gitu kan nggak cocok Pak ya. Untuk diketahui Desember 2021 lalu pemerintah Arab Saudi mengumumkan peluncuran Hajar Aswad virtual ya, ini kemarin juga setelah kita bahas ya. Jadi Hajar Aswad virtual ini sudah diluncurkan. Nantinya Hajar Aswad di Ka'bah dapat dirasakan secara virtual melalui teknologi VR dan atau virtual reality. Proyek ini ya diprakarsai oleh Badan Urusan Pameran dan Museum yang bekerja sama dengan Universitas Al-Qura. Sedangkan Hajar Aswad virtual diresmikan oleh Sheikh Abdul Rahman Al-Sadais, Ketua Umum Pengurus Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Al-Sudais menegaskan bahwa inisiatif ini bertujuan untuk membawa pengalaman, lagi-lagi ya, untuk membawa pengalaman mengunjungi situs-situs suci umat Islam di Mekah dan Madinah secara virtual. Jadi ini hanya untuk membawa pengalaman aja, untuk melihat gimana sih situs-situs di sana itu gitu loh. Ya mungkin ini efek karena COVID juga ya. Banyak orang yang rindu untuk ke sana tapi karena nggak bisa ya udahlah. Untuk sementara puaskan dulu kerinduanmu itu dengan
metaverse ini gitu kira-kira secara virtual dulu lah. Ya nanti kapan-kapan kalau COVID sudah nggak ada ya baru ke sana dengan secara ini ya fisik ya. Melalui VR ya publik diharapkan tidak hanya dapat merasakan sensasi audio dan visual, namun juga bisa merasakan sentuhan bahkan aroma. Wow, gimana caranya ini ya? Ya, tapi inilah teknologi yang dibikin oleh orang-orang yang katanya kafir ini, ya, yang katanya najis ini, tapi itu akan memberikan pengalaman yang menarik untuk Anda ya. Jadi bukan hanya audio visual ya, yang bisa dirasakan, tetapi yang bisa merasakan sentuhan, bahkan aroma. Wow, gimana itu ya? Bisa merasakan aromanya juga ya. Luar biasa ya. Ya, melalui ya kami punya situs-situs religi katanya. Ya. Dan sejarah yang agung yang kami perlu ya digitalkan dan komunikasikan ke semua orang melalui sarana teknologi ya termutakhir jelas Al Saudis. Ya, saya berharap inilah momen kalian berterima kasih. Terima kasih kafir. Ya, teknologimu memang canggih ya. Kalau masih ada yang benci kafir, yang maki-maki kafir ya, aduh, memang nggak tahu diri, nggak tahu berterima kasih. Lihatlah manfaatnya itu ya, manfaat untuk sejuta umat ya, bahkan kalian bisa merasakan sensasinya ya kan, seolah-olah ada di Ka'bah ya, gitu kan. Tapi walaupun secara virtual ya. Dan ini menurut saya satu langkah yang bagus lah ya untuk negara Arab. Ya mereka pasti akan meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dari sini. Jelas ya karena mereka juga menggunakan teknologi yang nggak main-main harganya ini ya. Ini komentar beberapa netizen ini. Sebelum kita masuk, Sobat Waras yang ingin gabung, langsung aja masuk ya. Ada di live chat apa linknya ya. MUI emang oneng ya. Udah jelas disebut sebagai wisata religi. Bukan ibadah haji umroh. Bodoh dipelihara. Ini bukan kata saya ya. Ini kata MG ya. Ya. Bisa ibadah haji di rumah. Nggak perlu antri puluhan tahun. Ya. Tapi ingat, ini bukan ibadah haji ya. Ada yang mengatakan mu hidung, aduh, kasar banget ini orang-orang ya, mengatakan mu hidung lah, ya. Kasihan ya, cepat sembuh ya Pak. Apa maksudnya ini? Ibadah muter-muterin kotak. Udahlah kita nggak mau baca terlalu banyak. Wisata religi pakai teknologi kan bagus untuk orang-orang yang belum mampu atau waktunya ke sana. Udah, ketakutan duluan akan kehilangan pemasukan. LSM MUI ya. Harus bikin Monas di metaverse biar kalau demo di metaverse sana aja, nggak ganggu orang ya. Oke lah. Jadi beragam komentar ya, komentar-komentar miring ya kepada MUI yang rupanya menanggapi mungkin saya juga tidak tahu padahal tujuan Arab itu bagus loh. Sehingga umat dari penjuru dunia kalian tidak perlu lagi untuk capek-capek ke Arab. Apalagi dalam musim pandemi ini. Kalian bisa melihat situs-situs suci itu lewat metaverse. Tapi tiba-tiba MUI langsung ngamuk gitu ya. Ada apa ini? Jangan-jangan MUI merasa, aduh, metaverse ini bikin anak rugi ini. Nggak ada pemasukan ini. Gimana nih? Ya kan? Mungkin aja ketika ada orang naik haji ya MUI itu juga dapat bagian-bagian ya kan. Ya tapi entahlah ya. Itu cuman opini saya saja kira-kira. Karena tiba-tiba aja MUI kok protes. Padahal tujuannya bukan untuk ibadah haji. Tujuannya hanya sekedar melihat saja gitu. Atau wisata aja lewat digital. Melihat ya apa yang ada di Ka'bah itu. Apa yang ada di Arab. Lalu mengenal situs-situs Islam yang disucikan oleh mereka. Kan sebenarnya enak. Tapi bisa dikomentari dan menurut saya lucu gitu. Oke lah. Saya tidak mau banyak komentar lagi. Sudah ada beberapa Sobat Waras yang bergabung ini. Salam Pak Johnson, Pak Semut, ya, Pak King David, Pak Bagong, salam waras semuanya. Selamat sore. Salam. Oke. Silakan Pak Johnson. Salam. Silakan Pak Johnson. King David keluar ya? Oke. Kayaknya sinyal kayaknya. Oh iya. Oke. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya bingung nih, ada apa Arab Saudi ini ya, gitu. Mereka ini ya.
saya berpikir mereka ini udah siap ditunggangi gitu, ditunggangi oleh kafir gitu. Ya kan kita kan Tuhan Yesus sudah menubuatkan bahwa kita itu akan menunggangi keledai gitu. Oh begitu ya? Iya, ya saya pikirnya seperti itu. Mereka udah siap ditunggangi supaya mereka maju gitu. Kalau nggak ditunggangi kita ya nggak maju. Begitu. Nah kalau untuk yang marah-marah ini ya untuk marah-marah ya demo aja itu ke Arab Saudi gitu. Mana berani dia Pak? Iya, kalau nggak dipenggal di sana gitu, demo aja. Kenapa gereja dibuka? Kenapa katedral dibuka di sana? Kenapa pohon Natal ada di kerajaan? Kenapa lukisan Tuhan Yesus ada di sana? Kenapa aduh. jadi legal di sana? Gitu. Ya, lagi demo rame aja, ya? gitu. Iya, kalau berani demo aja gitu sama kerajaan. Ya kalau mereka nggak takut dipenggal ya demo aja gitu. Kan mereka ini kan udah menyadari kalau terus-terusan nggak ditunggangi sama orang-orang percaya seperti kita, ya nggak akan maju gitu. Mereka udah menyadari itu, makanya mereka udahlah tunggangi saya lah, nggak apa-apa lah, biar yang penting saya maju gitu. Tapi saya nggak tahu juga ya apa pihak kerajaan sebenarnya udah mulai percaya tapi masih cerdik gitu, nggak langsung belak-belakan, buka-bukaannya pelan-pelan gitu. Saya nggak tahu lah itu. Yang jelas ini revolusi besar-besaran bagi negara itu ya. Ini dibalik 90 derajat lebih itu, Pak Pavel saya lihatnya ya. Soalnya dulu nggak bisa kayak gini gitu. Dulu gereja itu kan dilarang di sana. Dilarang keras Pak. Dilarang Arab keras Saudi tuh. itu dilarang keras, gereja nggak boleh di sana. Sedangkan orang murtad dibunuh Pak di sana itu Pak, nggak boleh Pak. Iya, dulu seperti itu. Sekarang udah legal di sana. Gereja udah buka semua. Katedral, semua gereja deh udah dibuka. Bapak Paus ke sana udah pernah gitu. Iya. Udah legal semua. Ya mungkin dikunjungi Bapak Paus mereka dapat pencerahan mungkin ya. Nggak tahu juga saya itu hanya Tuhan Yesus saja yang tahu gitu. Betul. Pak Pavel, gantian. Iya, memang ini menarik ya. Jadi di Arab itu udah lengkap loh. Apa gambar foto lukisan bukan gambar ya, lukisan Yesus yang termahal di dunia di sana. Gereja udah pada dibangun, perayaan Natal sudah bebas, perayaan tahun baru bebas. Jadi ini memang benar-benar gebrakan yang membuat para kadrun Indonesia ini kejang-kejang. Kok Arab gitu sih? Kok gitu sih ya kan? Pada bingung mereka ini ya. Tapi itulah mau tidak mau, kalau tidak kayak begitu ya mati Arab kelaparan Pak. Ya demo aja gitu kalau berani gitu. Iya, mereka demo gitu. Nah saya lihat di live chatnya ada yang seru nih ada komentar dari Titsune Airku. Katanya rumah Bapak Paus akan dibangun dan dibiayai Raja Arab Saudi. Itu ada apa lagi tuh? Gitu. Itu lagi. Betul. Bahaya itu. Apa ada pencerahan gitu? Apa mereka udah mulai percaya? Saya nggak tahu ya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan ya. Kita doakanlah supaya Arab bisa bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Oke. Saya percaya itu. Iya betul. Ya, karena gini Pak. Jadi sebenarnya umat Kristen di dunia ini sudah bertahun-tahun Pak mendoakan Arab itu. Bahkan saya dulu di kampus itu kami punya sesi khusus mendoakan Arab Saudi, mendoakan negara-negara yang memang Injil sulit di sana. Jadi doa-doa itu ditampung dan dijawab oleh Tuhan satu persatu. Dan sekarang terbukti Arab Saudi terbuka gereja di sana. Itu kan luar biasa itu. Itu udah terbukti banget itu. Udah berbalik benar-benar udah kayak Eropa gitu. Udah legal semua. Apalagi gereja udah legal. Pohon Natal udah di kerajaan semua. Ya gimana ya? Gitu. Iya. Ya, gantian Pak Pavel ya. Oke, terima kasih Pak Johnson. Silakan Pak Semut bersabda. Salam. Oh iya, wah beritanya apa ini lagi nih? Ibadah haji online ini atau gimana ini Pak? Atau hanya wisata religi? Kalau MUI kan, responnya bilang ini ibadah haji online, tapi nggak lucu lah Pak Papel. Masa ada gelar haji online kan gitu ya kan? Itu aku bilang haji halo Pak haji online kan lucu kan? dan semua bisa jadi haji nanti Pak. Nah, Pak Papel, kalau ini ibadah haji semua bisa jadi haji di Indonesia ini. Kalau sudah bisa jadi haji, bisa jadi ustadz kan gitu, gampang kan? Ya gitu kan? Inilah yang ditakuti kurasa sama MUI Pak, kan gitu. Bahkan kan kalau ibadah haji kan ada dana umrohnya itu kan.
Mungkin mereka itu kejang-kejangnya di situ, yaitu saya rasakan, dan orang-orang Indonesia ini jadi ibaratnya nggak apa namanya, nggak penasaran lagi ya gimana ya Ka'bah itu, gimana ya cara ibadahnya, gimana ya, kan ini sudah tahu, ibaratnya sudah dilihat dari aplikasi, kan aplikasi itu kan, ya kan? Itu semacam dari, ini. Jadi metaverse ini semacam apa namanya, kita bisa menjelajah gitu kan, menjelajah. Ya, ibarat aplikasi lah, ibaratnya. Iya. Iya, aplikasi. Ada alat kecil begitu iya, dipakai. Iya, cuma ya kalau aplikasi ya buatan kafir lagi, Pak. Gimana? Jelas. Semua Pak itu. Kayak gini ya kira-kira ya bayangannya ya. Iya, kayak ibarat aplikasi lah gitu. Jadi Abdul Somad ini memakai nanti gimana ini gitu. Orang muslim nanti pakai aplikasi buatan kafir. Jadi gimana nih Abdul Somad? Nanti katanya menyerupai suatu kaum dibilang sudah kafir. Ya akan kejang-kejang ini si Somad ini nanti. Iya Pak. Jadi saya rasa ini memang, saya lihat ini Arab ini sudah ibaratnya sudah semakin tren ya. Ada kapi anjing, tuh kapi anjing di sana, ada itu kapi anjing, ada lagi pantai sudah dibuka kan, boleh berbikini di sana, baru gereja pun pohon Natal sudah bertebar di sana gitu kan. Mereka saya rasa pun sudah, namanya mereka kan bahasa mereka sendiri, jadi mereka tahu lah isi kitab mereka itu apa kan gitu kan. Jadi mungkin saya rasa itu memang mereka sudah sadar sepertinya ya, sadar gitu. Dan sudah mengikuti tren zaman gitu kan. Ya kalau enggak berteman atau berteman sama negara-negara Kristen atau negara-negara maju ya, jadi tertinggal Pak, kan gitu kan. Kayak sekarang ini apa namanya, mereka kan jual minyak itu kan, kalau Arab kan yang minyak mereka sekarang minyak sudah sedikit apa penjualan minyak, malah sekarang orang Eropa minyak batu bara ya, nikel ya, batu bara sama nikel ya, mobil listrik kan, ya kan. Jadi orang Arab ini takut gitu kan, nanti minyaknya nggak laku, apa yang dijual lagi kan gitu. Jadi ya udah harus berteman ini sama negara-negara Eropa ini ya, kebanyakan negara Eropa ya mayoritas Kristen kan gitu. Makanya mereka kasih tuh ibaratnya nggak tabu lagi sama hal kekristenan kan. Bisa bangun gereja, bisa merayakan ibadah Natal gitu kan. Bahkan pohon Natal pun sudah besar di sana banyak gitu. Cuma yang kita bingungnya Pak Pel, di Indonesia ini kok terbalik Pak. Nah ini ya kan? Apa yang terbalik Pak? Kalau Indonesia ini sudah semakin mundur pola pikirnya Pak. Harap-harapan Pak, Arab sudah tren gitu kan, pola pikirnya udah mau tren gitu. Indonesia ini mau balik ke zaman batu Pak. Kan aneh Pak. Sudah aneh Indonesia ini, mau harap-harapan dia itu. Jangan sampai lah kita lihatlah itu Suriah itu bagaimana, Yaman itu bagaimana, negaranya hancur itu. Jadi orang Indonesia ya harus sadar gitu kan. Ya kalau memang kalau mau sadar ya ikut Tuhan Yesus kan gitu, supaya kamu otakmu waras. Iya kan harus itu, harus ikut Tuhan Yesus biar waras dia gitu kan, biar pola pikirnya maju gitu kan, biar nggak gila kopar kapir aja ya kan. Ya itu itulah sekian dari saya Pak, yang lain saja sudah baik. Oke, terima kasih. Ya silakan Pak King David, salam waras. Ya, salam Pak Pavel, salam waras. Salam waras. Luar biasa ini sore ini ya kita bahas ya. Ya memang menurut saya sih tidak ada yang bisa membendung ya tentang perubahan zaman, tentang teknologi, ya keadaan dunia yang mendekati akhir dari dunia. Otomatis semuanya berlomba-lomba. Baik teknologi senjata dan lain sebagainya. Kemudian lagi yang terbaru ini kan virtual mesti bisa melihat ibadah haji dengan teknologi yang canggih. Ya, Indonesia kan sudah pakai ibadah online, gereja-gereja.
Ya sekarang kalau ada ibadah haji online ya wajar-wajar saja menurut saya sih ya. Mungkin nanti habis nonton ibadah haji online terus langsung pakai topi putih ya disahkan menjadi haji. Jadi lempar jumroh juga, lempar setan itu pakai batu juga pakai online aja udah. Gerakin tangan aja, ya kan? Sama aja kan? Itu kan peringatan. Jadi semua udah sistem online. Nah, siapa yang bikin online ini kan kafir. Iya dong, makin kaya kafir. Orang kafir udah jelas. Jadi orang otomatis ya mereka sekarang kan berkiblat kan kepada dunia barat, kepada Israel. Negara-negara yang punya teknologi ini kan yang bikin kan orang-orang Israel, orang-orang pintar. Ya, orang-orang bule, orang-orang yang benar-benar ada turunan-turunan dari Israel. Jadi menurut saya sih memang tidak bisa dibendung. Arab itu pintar. Justru Arab Saudi ini dengan raja yang baru ini yang akan memimpin nanti ke depan. Justru dia itu putra mahkota ini orang yang cerdas. Dia sudah melihat dari berbagai sisi bahwa negaranya ini pendapatan dari minyak akan menurun jauh karena ke depan orang tidak pakai minyak lagi terlalu banyak. Orang akan pakai teknologi listrik, nikel itu. Makanya Indonesia punya bahan nikel terbesar di dunia. Indonesia akan menjadi negara yang luar biasa nanti ke depan. Yang penting jangan sampai ada korupsi aja besar-besaran berjamaah. Jadi harus betul-betul dikontrol seorang presiden yang dapat membela kepentingan rakyat dan bangsa. Ini yang paling penting ya. Jadi kalau sekarang Arab Saudi berubah kiblatnya 180 derajat, dia akan putar untuk menguber ketertinggalan mereka di bidang teknologi, di bidang berbagai bidang lah. Mereka selama ini kan hanya berkutat di agama dan agama saja. Nah, dengan putra mahkota yang baru ini menurut saya dia orang yang cerdas ya. Artinya dia banyak bergaul dengan orang-orang bule, dengan negara-negara barat, dengan negara Israel. Mereka sudah buka hubungan yang baik dengan Israel. Saya kira pemahaman-pemahaman dari Israel akan masuk ke sana kan. Otomatis mereka akan berubah. Disinilah kita melihat yang tadinya mereka betul-betul fanatik dengan agama mereka, tiba-tiba mereka membuka diri satu perubahan yang drastis ini mengejutkan dunia. Terutama orang Indonesia yang terlalu ke Arab-Araban ya. Yang ini mau nggak mau mereka harus menerima. Orang-orang Indonesia yang tadinya seperti Abdul Somad ya, Yahya Waloni, yang pokoknya orang-orang seperti Kainama gitu yang mualaf-mualaf yang botol begitu loh. Mereka akan terkaget-kaget dan menyesal. Kenapa? Kok berpindah ke seberang yang orang seberang sendiri mau berpindah ke barat. Jadi sangat-sangat disayangkan. Mungkin mereka di dalam hati mereka juga mereka merasa, waduh, saya selama ini kecolongan ya. Dipikir karena di Indonesia ini mayoritas, Indonesia akan tetap begini-begini saja. Tidak. Indonesia juga akan berubah. Ya, dalam waktu yang cepat akan terjadi panen penuaian jiwa-jiwa secara besar-besaran. Orang akan melihat dengan teknologi ini ada, tidak ada yang tersembunyi lagi sudah. Semua yang selama ini tertutup, terbongkar habis. Baik hadis, baik tafsir, baik Al-Quran, semua dibongkar habis. Jadi kalian yang sok-sok Arab, sok berbahasa Arab, sebenarnya tidak berbahasa Arab, hanya menghafal-hafal huruf Arab saja, kalian akan digilas habis. Dengan apa? Perubahan zaman yang hebat ini. Perubahan zaman ini kan tidak ada yang bisa tahan, Pak Pavel. Ya, siapapun dia, ya, tidak akan bisa tahan. Semua kita melihat aja zaman sekarang. Dulu kita tahu kaset itu kan pita ya. Terus kemudian berubah jadi compact disc. Sekarang compact disc itu habis. Ya kan? Orang sudah menonton apa? YouTube. Udah langsung. Jadi perubahan zaman ini berputar gitu. Yang dagang VCD dulu kan kita lihat di Glodok itu kan seabrek-abrek VCD bajakan kan. Sekarang coba Pak Pavel kalau ke Glodok. Tidak ada yang jual lagi. Kalau ada pun satu-satu saja dan peminatnya sudah nggak ada. Dengan perubahan zaman. Nah saya yakin juga dengan sekarang teknologi yang ada sekarang ini. Orang-orang Arab ini lebih maju dari orang Indonesia. Karena orang Indonesia ini banyak kan sekolahnya rendah Pak. Ya, karena mereka
di desa, di pulau-pulau terpencil. Mereka hanya mengharap guru-guru yang mengajar mereka tidak boleh bertanya, yang penting beriman percaya saja, udah selesai. Ketika mereka dibaca ayat, ketika mereka dibukakan teknologi, ini loh hadis lu mengatakan ini sandal lebih dulu masuk surga, ada kapal lewat penciptaan langit dan bumi, ya mereka terkaget-kaget, ada belalai dan lain sebagainya. Wah, mereka terheran-heran, kok agama saya seperti ini, ya kan? Karena teknologi, anak Tuhan semua bongkar. Dan ini pasti terjadi dalam waktu dekat. Indonesia, kita akan melihat, ya pemurtatan secara besar-besaran tidak akan bisa di-stop oleh siapapun juga. Karena ini sudah terbuka, ya tidak ada yang bisa ngerem lah. Saya yakin dan percaya, Pak, dalam waktu dekat, kita akan melihat dengan mata kepala sendiri, kita menyaksikan bagaimana penuaian jiwa secara besar-besaran akan terjadi di bangsa ini. Ya, memang harus ada balancing, harus ada pemerataan. Kalau timpang, yang besar akan menelan yang kecil. Jadi harus bikin balance. Ya kan? Bila perlu, kekristenan harus 70%. Baru bisa negara ini menjadi negara yang maju. Begitu Pak, dari saya. Silakan Pak, teman-teman yang lain. Tuhan berkati. Betul sekali. Ini ada teman-teman kirim ya, katanya coba klik ATM Bitcoin di Arab. Di Arab itu halal loh, tapi di Indonesia versi MUI katanya haram itu ya. Mana yang betul itu urusan mereka lah ya. Aduh, ampun dah ya. Udah berubah lah ya, menuju negara maju. Jangan ketinggalan dengan ajaran Arab yang tertinggal itu. Iya, betul. Silakan Pak. Oke. Pak Bagong, salam waras Pak Bagong. Salam waras. Salam waras. Saya mungkin dari sudut pandang yang lain ya. Ya, nggak apa-apa, silakan Pak. Apa sih bedanya ibadah haji offline dengan ibadah haji online? Kalau offline saya mungkin tidak ada bedanya. Fisik langsung hadir ke tempat mungkin. Nah pertanyaannya, kalau offline dapat kalau ijazah nggak? Ijazah. Loh, enggak, pertanyaan saya tanya ini, kalau ibadah haji offline ke depan pasti disahkan nanti Pak. Kalau begini terus pasti disahkan. Ya, kalau COVID terus bisa disahkan nanti ini. Pasti disahkan nanti. Sama saja nanti, pasti akan menuju ke sana. Bukan masalah disahkan atau tidak. Bukan masalah disahkan atau tidak. Selama ini orang naik haji itu dapat ijazah nggak? Nggak ada. Gelar mungkin. Topi doang. Topi aja. Sebagai tanda. Topi itu bukan, mereka juga beli di sana. Ada ini ya? Di tanah. Iya. Sertifikat mana ada? Topinya Pak, kita bisa beli. Iya. Ada, kan? Sertifikatnya nggak ada kok. Nggak ada kan? Oh, nggak ada. Nggak ada, sertifikatnya nggak ada. Artinya apa? Kalau ibadah online kan juga sama-sama nggak dapat sertifikat. Betul. Kan nggak ada bedanya kan? Nah, betul. Kemudian menyoroti teknologi ini. Ini teknologi ini. Kalau kita menggunakan teknologi ini seolah-olah kita itu langsung datang ke sana, Pak. Betul. Ya, kita seolah-olah kita jalan mengitari, ya misalnya nanti teknologi ini bisa kok kita pakai mau jalan-jalan ke Yerusalem tanpa ongkos, bisa Pak. Mengeluarkan ongkos sekian juta nggak perlu. Cukup kita pakai ini, kita bisa masuk ke pelosok paling dalam tembok ratapan, masuk ke dalam pelosok Yerusalem bisa. Seolah-olah kita ada di sana. Betul. Jadi nggak ada bedanya. Benar. Makanya tadi juga saya bingung dengan MUI kok sampai protes. Padahal MUI juga tahu naik haji secara fisik pun nggak dapat ijazah. Ibadah haji online juga nggak dapat ijazah. Betul. Apa masalahnya kan gitu? Itu satu. Yang kedua sebetulnya ini memberikan kenikmatan tersendiri bagi saudara-saudara kita umat Islam yang tidak mempunyai duit. Jadi mereka sekarang tidak perlu menjual sawah lagi untuk naik haji. Itu satu keuntungan loh. Mereka tidak perlu. Selama ini kan, coba Pak Pavel, kalau ini saya alami ya. Kalau pas musim haji Pak, banyak orang jual tanah Pak. Iya betul. Saya juga pernah dengar banyak jual tanah. Makanya kalau petualang tanah, mereka akan beli tanah pada musim haji. Karena di situ banyak orang jual tanah daerah strategis dengan harga yang sangat murah.
Makanya banyak mereka pulang dari haji, dulu ya, pulang ibadah haji, pulang-pulang sudah tidak punya apa-apa lagi, Pak. Selain hanya songkok yang dia pakai. Sama air zam-zam yang 5 liter. Cuman itu aja yang dia punya. Sapi habis, sawah habis. Itu catatan saya. Sebetulnya ini sangat menguntungkan bagi rakyat kecil. Jadi MUI seharusnya jangan egois lah. Harusnya mengapresiasi. Sehingga masyarakat kelas bawah, umat Islam, bisa merasakan datang, seolah-olah datang ke Ka'bah, seolah-olah datang kelilingin Ka'bah, seolah-olah datang cium batu, Hajar Aswad. Kan nggak ada masalah. Bagi saya sih. Tuh. Terus yang ketiga ya, kenapa ini terjadi? Kenapa Pangeran Salman itu menggunakan ini? Dia ada nelpon ke saya, Pak. Oh ya, mantap. Iya, dia nelpon saya. Dia katanya baca Yohanes 4. Buka Pak Pavel, bisa nggak Bro Pavel? Bisa. Ah, Yohanes 4. Yohanes 4 ya. Yohanes 4. Ayat 20 sampai 2, nanti bisa sampai ayat 26. Ayat 20 dulu lah. Oke, saya share screen dulu. Ini Pangeran Salman yang telepon saya, dia minta penjelasan. Makanya saya jelasin. Makanya terus dia menggunakan sekarang aplikasi ini, teknologi ini. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung. Di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah. Stop. Oh ya, sebentar dulu Pavel. Sebentar. Ini kan pembicaraan antara perempuan Samaria dengan Yesus. Ya. Ya kan? Orang Samaria ini berbicara sama Tuhan Yesus bahwa nenek moyangnya itu kalau menyembah Allah, itu harus naik ke atas gunung atau datang ke Yerusalem. Itu kata si perempuan Samaria ini, nenek moyangnya. Jadi kalau menyembah Allah itu harus naik gunung atau datang ke Yerusalem. Nah, coba baca lagi ayat 21. Bro Pavel. Halo Pak. Halo, cek. Ya, ayat 21, bacakan. Ya, Bro Pavel kena azab nampaknya nih. mungkin Pak. Bro Pavel. Oke, saya bacakan. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Satu jelas katakan tuh Yesus itu mengatakan, dan percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Artinya apa? Itu yang ditanya Pangeran Salman ke saya. Saya bilang sama Raja Salman, suatu saat tempatmu itu, saya katakan dengan Pangeran Salman bahwa saatnya akan tiba bahwa setiap manusia menyembah Allah, menyembah Bapa, tidak harus datang ke satu tempat. Karena menyembah Allah itu tidak ditentukan ruang dan waktu. Maka Yesus mengatakan di ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, di ayat 23 dinyatakan lagi, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian.
Artinya, menyembah Allah itu tidak butuh tempat. Itu saya jelaskan sama Pangeran Salman. Ini yang benar, nyembah Allah itu tidak harus satu tempat. Karena Allah itu tidak dibatasi ruang dan waktu dan tempat. Kaget dia Pangeran Salman waktu itu. Loh kok bisa gitu? Bukan saya ngomong, saya bilang. Ini yang ngomong Tuhan Yesus. Saya ngomong gitu, yang ngomong Tuhan Yesus. Makanya orang Kristen di dalam menyembah Bapaknya, di kamar pun bisa. Itu sah. Sambil duduk pun bisa, sambil masak juga bisa, itu sah. Iya, iya. Tidak ada batasan, tidak dibatasin waktu. Saya katakan dengan Pangeran Salman. Jadi percayalah suatu saat tempatmu ini tempat tidak akan dipakai lagi. Karena Tuhan yang Maha Kuasa, bukan kamu yang berkuasa. Bukan kamu yang menentukan bahwa umatmu harus datang ke sini supaya sah menyembah Tuhan. Oh tidak. Tuhan sendiri mengatakan ini, jelas-jelas mengatakan bahwa manusia bisa menyembah Allahnya dimanapun dia berada. Dan itu sah ya, mau virtual, mau pakai meta bisa ya, sah ya? Bisa sah. Makanya umat Kristen ketika dia ada pada masa pandemi ini kan tidak bermasalah ketika ada ibadah online. Kan tidak masalah kan? Karena kan sama juga kan? Sama, menyembah Allahnya, menyembah Tuhan juga sama kok. Emang kalau online Tuhannya beda? Kan tidak. Karena Tuhan tidak mengatakan kamu harus menyembah aku, ya, menyembah aku di sini, jam sekian, tidak. Tetapi Tuhan mengatakan kalau kamu ingin khusyuk menyembah aku, masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu, maka menyembahlah. Kenapa Tuhan mengatakan itu? Supaya orang lain tidak melihat bahwa kamu sedang menyembah Allah. Bukan seperti mereka yang berjalan dan berdoa di setiap sudut kota sambil teriak-teriak. Iya kan? Kan ada orang yang menyembah harus teriak-teriak. Dia jalan sambil teriak-teriak di setiap sudut kota. Jam-jam tertentu dia keluar dari rumah teriak. Tuhan Maha Besar katanya kan. Padahal Tuhan ngajarin nggak seperti itu. Kamu bisa menyembah aku, kata Tuhan. Dimanapun kamu berada. Di situasi apapun. Tidak dibatasi ruang dan waktu. Yang diperlukan, yang diinikan Tuhan adalah kesungguhan menyembah kita. Bukan hati waktunya kita nyembah. Bukan di mana kita menyembah harus di satu tempat. Tuhan tidak mau. Ya kalau harus misalnya orang Kristen kalau tidak ke Yerusalem berarti tidak sah Kristennya. Oh enggak seperti itu. Itu zaman kuno, zaman Yahudi kuno. Zaman Yahudi kuno memang menyembah Allah harus di gunung atau ke Yerusalem. Tetapi Tuhan menggenapi ya hukum Taurat. Seluruh hukum Taurat digenapi dia. Makanya kita sekarang menyembah Tuhan tidak dibatasi jam, tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi tempat. Ya. Dalam situasi apapun, kita boleh menyembah Tuhan. Jadi waktu saya jelaskan gitu, Pangeran Salman kaget. Oh gitu kah? Iya. Emang lo pendeta katanya kan sama aku. Aku bukan pendeta, aku bukan teolog, aku juga bukan apologet. Cuman aku memahami ayat ini dengan iman, dengan akal iman saya, logika iman saya, bukan logika manusia saya. Saya bilang gitu. Kalau saya pahami dengan logika manusia mungkin nggak seperti ini. Tapi saya memahami ayat ini, firman Tuhan ini dengan logika iman saya. Bahwa Tuhan itu ternyata tidak menetapkan dalam menyembah dia harus di satu tempat. Harus pada satu waktu tertentu, harus di jam-jam tertentu. Tidak. Setiap saat kita bisa menyembah Tuhan. Dimanapun kita berada, kondisi apapun kita. Bahkan dalam keadaan sakit pun, kita boleh menyembah. Bahkan bagi perempuan yang sedang haid pun, boleh menyembah.
Beda dengan Betul Anda, saya bilang sekali. gitu sama Raja Salman, Pangeran Salman. Kalau perempuan Ini haid, nggak boleh menyembah. Lah, masa Tuhan milih-milih? Itu kalau pemahaman saya, Bro Pavel. Terima kasih, yang lain lanjut. ini ada Pak Andi FC ini bilang begini, kok percaya sama ini orang telepon Raja Salman, pembohong besar. Inilah ya, kalian tidak paham ya. Oke lah, biarkanlah yang paham aja yang mengerti ini ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Bagong, luar biasa ya. Jadi nanti titipkan salam saya buat Raja Salman Pak ya. Bilang salam waras, bilang. Lanjutkan kewarasannya. Oke, dia Gitu juga ya. Oh ya, kemarin dia juga bilang ini. Dia titip salam untuk Bro Pavel, Piong 77 dan fans katanya. Salam untuk Indonesia katanya. Saya bilang siap, saya bilang gitu, siap paduka. Saya bilang gitu, siap paduka. Oke, silakan Pak Ong. Buka mic-nya Pak Ong. Pak Ong, buka mic-nya Pak Ong, monitor. Oke deh, kita ke Pak Doa Yabes dulu deh. Silakan Pak Doa Yabes. Iya, salam Bang Pavel, salam semuanya. Halo. Suara saya putus-putus, Pak. Jelas, lanjutkan Pak. Iya, ini kan yang dipermasalahkan MUI itu kan, juga dengan orang-orang Turki, juga orang-orang negara Islam lainnya kan ibadah haji itu kan ibadah fisik gitu kan, ada aturannya sendiri. Sedangkan kalau mereka melalui metaverse itu kan secara virtual, itu kan seperti avatar kan Pak. Jadi kitanya di sini, tapi kita menjelajah berada di Ka'bah. Kita orangnya bisa melakukan keliling Ka'bah, cium-cium batu hitam, terus melakukan jumroh, lempar batu itu juga ke Jabal Rahmah gitu kan. Jadi itu seperti virtual. Jadi yang dimaksud keberatan dari MUI juga negara-negara Islam yang lain itu kan secara maya itu kan nggak nyata gitu kan, karena ibadah haji itu kan secara fisik itu kan ada aturannya gitu loh. Jadi kalau mereka cium-cium beneran, jadi nggak bisa cium pakai dunia maya kan, seperti yang film di Avatar itu kan, orangnya di mana dia bisa masuk ke suatu dunia yang lain gitu kan, dan dia bisa berubah bentuk. Jadi itu yang ditentang oleh MUI gitu. Jadi harus secara fisik hadir langsung gitu kan. Tetapi kalau kan banyak kan di dunia barat itu kan, di Belanda, di Prancis, orang-orang parlemen, orang-orang perdana menteri, mereka kampanye kan pakai hologram gitu loh. Jadi bisa ada sekumpulan orang banyak, di situ ada hologramnya gitu loh. Sedangkan aslinya kan ada di mana, dan ini bisa berkomunikasi kan, bisa bisa tanya jawab gitu kan. Dan itu bagi mereka tuh sangat aman. Misalnya kalau jadi sesuatu kan nggak masalah kalau misalnya aja serangan gitu kan, karena kan hologram kan itu kan, bukan fisik secara nyata, jadi sudah dipakai seperti itu. Nah yang ada maksud yang di Arab Saudi ini sudah diuji oleh imam-imam mereka, oleh syekh mereka. Ketika mereka melakukan uji coba metaverse ini, mereka melakukan seperti avatar gitu kan, dirinya itu bisa keliling Ka'bah gitu, melakukan ritual haji, dan yang dirasakan oleh syekh itu, imam-imam itu seperti nyata gitu loh. Jadi seperti nyata, dan itu akhirnya bisa diterima, makanya ditetapkan itu kan, dan ditandatangani, disahkan itu kan. Tapi karena orang Indonesia itu masih belum bisa menerima, juga orang Turki juga yang lainnya, karena mereka masih beranggapan itu secara fisik. Jadi nggak bisa oleh dunia maya gitu kan. Kalau kita ya Pak ya, kalau kita misalnya pakai metaverse itu ya, kita ada di sini tapi kita menjelajah Yerusalem, kita pasti akan senang gitu loh. Setelah kita selesai dalam penjelajahan itu, kita kembali ke dunia nyata, kita bisa merasakan sebenarnya kita hadir di Yerusalem gitu loh. Tapi kalau bagi mereka itu nggak bisa diterima, tetap saja itu tidak sah, ibadahnya itu tidak sah. Itu tetap dianggap sebagai perjalanan hiburan secara dunia maya, jadi nggak bisa disahkan di situ. Tetapi kalau bagi kita kan senang sekali kalau ada semacam itu, karena ongkosnya kan mahal kan. Kalau misalnya ke Yerusalem kan 30 jutaan, kalau ibadah haji kan sekarang udah lebih kan, udah hampir 40-50 juta kan.
Jadi kalau pakai metaverse itu kan lebih minim gitu loh, nggak perlu jual tanah, nggak perlu jual rumah, nggak perlu tabungan habis buat itu kan. Jadi pakai alatnya ada, ngumpul pada suatu tempat di mana sudah ditentukan gitu kan. Jadi kita bisa melakukan kunjungan ke Ka'bah, ke Mekah, bisa kunjungan ke Yerusalem, sebenarnya bagus. Secara biaya kan ekonomis. Tapi kembali kepada pemahaman MUI dengan orang-orang Islam di seluruh dunia bahwa itu nggak bisa karena mereka beranggapan ibadah haji itulah ibadah fisik gitu kan. Tapi mereka lupa bahwa kalau kita kan misalnya kan ke dalam surga kan rohnya, jadi mereka tetap percaya sih kalau mereka ke surga itu jasad juga hidup sih. Padahal kalau di dalam kuburan kan udah dimakan ulat-ulat itu kan, ngengat itu. Tapi mereka percaya nanti ke surga mereka jasadnya akan kembali utuh dan mereka bisa pesta seks di situ ya. Itu juga sih menjadi pandangan mereka bahwa semuanya itu harus ada fisiknya. Jadi begitulah. Tapi Arab Saudi kan sudah mulai berubah sekarang. Kan udah melalui uji coba. Kalau disahkan oleh sesenya sama imam-imamnya di sana kan mereka sudah mencobanya itu. Jadi mereka seperti merasakan wah ini benar-benar suatu perjalanan rohani gitu loh. Mungkin orang-orang MUI juga negara-negara Islam lain pemimpin-pemimpinnya mungkin bisa mencobanya dulu kali ya. Kalau sudah mencobanya mungkin bisa diterapkan ke masyarakatnya. Oh ini benar ini seperti nyata gini-gini ya gitu sih. Ya harus diuji coba dulu lah, mungkin nggak bisa diterapkan langsung, mungkin kalau mau diterima ya. Tapi kembali sih ini kan dunia internet ya, apa-apa ya nanti kembali ke kemajuan zaman, jadi harus mengikuti kemajuan zaman. Apalagi kan ini ada corona, bisa juga nanti ada virus yang lebih dari corona nanti, di mana orang nggak bisa keluar rumah malah. Yang kalau corona ini kan masih bisa keluar rumah ya, tapi nanti suatu saat akan muncul virus yang lebih dari corona ini, yang lebih ekstrim. Ya bisa berbahaya juga, bukan hanya melalui sentuhan, tetapi bisa melalui udara langsung kan. Jadi dunia virtual itu sangat diperlukan di kedepannya nanti gitu loh. Suka nggak suka ya, teknologi akan ke sana. Itu aja sih Pak Pavel. Mungkin yang lain bisa lanjut. Oke, luar biasa pencerahannya ya. Memang ya, sebenarnya mau ya. Akankah ini kan sudah ada ibadah haji online? Akankah ada surga 72 bidadari online, Pak? Ya bisa juga, ya bisa diciptakan nanti melalui avatar bisa diciptakan Pak Sur, bisa juga nanti. Bisa Pak. Ada surga buatan ya Pak, ada surga buatan, bisa ada bidadarinya. Kita avatar kita bisa ke sana, kita bisa menikmati itu seperti nyata, bisa juga. Kenapa tidak? Bisa banget. Nanti bisa banget lah. Kan udah ada. Ya. Bisa banget. Boneka seks itu kan udah ada. Iya, nanti gini Pak di avatar itu ya. Iya. Mereka akan buat suasana 70 bidadari gimana, suasana surga. Tapi itu juga melalui pertimbangan nih Pak Pavel, juga kesehatan juga penting karena melakukan perjalanan itu kan secara emosional, secara pikiran kita juga terbawa ke sana gitu loh. Seperti yang di film Avatar itu kan, ketika disakiti dia juga merasa sakit. Kan itu kan orangnya kan lumpuh ya, orangnya lumpuh. Tapi merasa sakit. Kalau di avatarnya meninggal, dia juga mau meninggal. Jadi pikirnya harus dites dulu juga nih kalau orang yang melakukan perjalanan virtual secara begini kan. Karena emosi juga terlibat. Nanti orangnya di sini melakukan perjalanan kena, bisa juga tensi darahnya juga ikut berpengaruh juga. Karena terbawa kan. Jadi harus dijaga hati-hati juga kesehatannya. Gini Pak, kira-kira kalau misalnya Arab Saudi keluarkan fatwa halal ya ibadah haji online, kira-kira gimana tuh dengan fatwanya Indonesia? Lebih kuat fatwanya Arab ya, mereka lah Pak. Ya, Arab Saudi kan punya kuasa Pak. Kan rajanya kan punya kuasa rajanya. Perlu MUI ke Arab tuh MUI ke Arab. Sana kalau berani. Ikut aja. Pak Pavel, kalau orang Arab Saudi, pemerintah Arab Saudi dipengaruhi oleh orang kafir secara teknologi ya pasti mereka akan mau Pak. Mereka akan mau gitu aja. Oke. Iya, kita lanjut. Terima kasih Pak Doa Yabes. Silakan Pak Obe. Pak Obe. Oh siap. Salam waras teman-teman semua. Salam sadar. Semoga bangsa Indonesia cepat-cepat pada sadar
ya menyinggung ini tradisi haji yang di online kan ya. Sebetulnya ini sudah lama bahkan yang sudah diuji coba. Tapi zaman dulu pun sebetulnya tradisi haji ini sudah mengalami berbagai penyempurnaan ya. Tapi sebagai orang Indonesia ya kita biasanya memang cenderung menjadi orang yang konservatif ya, tidak menyentuh, rasanya tidak puas gitu loh. Nah, tapi apa yang bisa kita lakukan sebagai orang Indonesia, ya nggak bisa apa-apa. Ya inilah kembali lagi mensyaratkan bahwa memang ya Indonesia tidak punya hak apa-apa. Bahkan ketika pelaksanaan ibadah haji ditutup, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, orang kita nggak punya Ka'bah sendiri, ya. Tapi baiklah, coba apa benar memang tradisi haji ini pernah disempurnakan. Coba dibaca hadis Bukhari ya. Silakan Pak Pavel, dibaca pelan-pelan Pak Pavel dari atas tentang jizyah, terus perjanjian mengenai tradisi haji. Ya. Oke. Ini bab mana? Suara saya jelas kedengaran? Jelas. Oke. Ini telah bercerita ya kepada kami, Abu Al-Yaman telah mengabarkan kepada kami, Su'aib dari Ahsuri telah mengabarkan kepada kami, Hamaid bin Abdur Rahmat ya, bla bla bla, berkata, ya, Abu Bakar mengutusku sebagai orang di antara orang-orang yang menyampaikan pengumuman pada hari Nahar. Ini tanggal 10 Zulhijjah di Mina. Yang isinya tidak boleh bagi orang musyrik melakukan haji setelah tahun ini. Tidak boleh mereka melakukan tawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang. Dan haji akbar adalah hari Nahar. Dan sesungguhnya disebut haji akbar karena adanya pernyataan orang-orang tentang haji ashar kecil ya. Maka Abu Bakar mengumumkan kepada manusia pada musim haji tahun itu bahwa haji akbar adalah saat orang-orang musyrik tidak berhaji pada haji wada yang ketika itu Nabi melaksanakannya. Maksudnya gimana sih ini? Nah, itu maksudnya kita hanya membaca ya. Kita hanya membaca bahwa zaman dulu, Pak Pavel, zaman dulu itu ternyata sudah pernah diperbarui. Zaman dulu dikatakan di hadis ini, ya kita hanya bacakan hadis Sahih Bukhari 2941. Silakan nanti teman-teman dicek apa betul memang ini pernah diperbarui. Dan ini tertulis di kitab jizyah tentang bagaimana membatalkan perjanjian. Ya, dikatakan di situ tadi, coba dibaca Pak Pavel, diulang pelan-pelan Pak Pavel. Dulu orang melakukan itu dengan telanjang. Ya. Ternyata kemudian tidak boleh dilakukan dengan telanjang. Nah, apakah tidak boleh diperbaiki? Ya boleh saja. Nah, dikatakan di situ kan bagi orang musyrik melaksanakan haji pada tahun ini tidak boleh mereka melakukan tawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang. Nah, kalau diperbarui sekarang misalkan tidak boleh fisik, ya siapa yang larang? Orang mereka memang itu haknya Arab Saudi kok. Nah, tapi memang orang Indonesia cenderung tidak pernah membaca hadis-hadis seperti ini, padahal ini hadis Sahih Bukhari. Ya. Nah, mungkin ya, sekali lagi saya katakan mungkin bagi orang-orang Indonesia
perlulah mereka melakukan secara fisik. Kenapa? Ya di Indonesia kan memang tradisi haji itu adalah haji dan umroh itu ada biro perjalanan wisata haji dan duitnya nggak sedikit. Tadi ada teman yang mengatakan sampai ada yang menjual sawah segala macam, ya. Nah, kalau dulu dikatakan dalam keadaan telanjang boleh, berikutnya tidak boleh bertelanjang, terus sekarang tidak boleh datang, mau ngapain? Tapi kekhawatiran orang Indonesia memang ada benarnya juga. Coba diganti nomornya Pak Pavel. Diganti Musnad Ahmad 4230. Diganti nomornya di atas. Ayat berapa? Ya. 4230. Nah, kita hanya menampilkan ya, silakan nanti teman-teman silakan ngecek benar enggak. Ya, bahwa ia pernah mendengar bapaknya bertanya kepada Ibnu Umar, kenapa aku tidak melihatmu menyentuh rukun kecuali menyentuh dua rukun ini, Hajar Aswad dan rukun Yamini. Maka Ibnu Umar menjawab, jika aku melakukannya itu karena aku telah mendengar Rasulullah pernah menyatakan bahwa dengan menyentuhnya akan dapat menghapus kesalahan-kesalahan yang diperbuat. Oh, nah, sahih ya? Ini sahih. 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 Itu Musnad Ahmad itu merupakan 6 penulis hadis yang sahih, ya. Terus, nah, kekhawatiran orang-orang Indonesia atau orang-orang konservatif menurut saya mungkin ya sekali lagi saya katakan mungkin. Apakah nanti misalkan mereka menyentuh Hajar Aswad itu juga sama bisa menghapus dosa, menghapus kesalahan. Nah, apakah nanti bisa ditampilkan Hajar Aswad itu sudah rukun itu bisa menghapus dosa juga, menghapus kesalahan itu. Nah, apakah dengan menyentuh handphone misalkan ya, menyentuh handphone yang dikatakan nanti VR itu juga bisa bermanfaat sama, dosanya kesalahannya bisa dihapus juga. Itu kan pertanyaan kita semua dan ini perlu dijawab sama pemerintah Arab Saudi mungkin biar orang-orang ini ya lebih mau lah ya melakukan ini secara VR. Coba diganti lagi nomornya Pak Pavel. Diganti lagi nomornya di bawah ini. Ada di bawah ini ada hadis terkait. Terlalu banyak hadis malah gini aja. Pemerintah enggak, hadis terkait ini bersinggungan juga hadis terkait ini. Makanya dia tetap meluncurkan produk dia. Hadis terkait atau diketik aja Musnad Ahmad 5364. Mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Nah, batu dari Yaman itu, batu dari Yaman. Yaman itu batu dari Yaman, batu hitam. Oh, rukun Iya. Bisa diganti. Saya bingung, Pak. Pak, bingung saya ini. Mereka nggak percaya kan Tuhan menghapus dosa. Tapi kalau batu mereka percaya loh. Aneh. Itu pagan. Itu pagan. Aneh, Pak. Menurut saya aneh. Oh, salah. Apakah nanti dengan mencium handphone itu saya membela, itu juga saya membela ya. Apakah nanti dengan mencium handphone itu juga bisa menghapus dosa itu? Sehabis-habisnya loh di sini dikatakan. Ya, kita hanya bertanya ya, Pak Pavel. Silakan nanti kalau Bagong Murtad bisa menelpon Raja Arab atau dan sebagainya, silakan disampaikan kegelisahan orang-orang konservat pada umumnya. Terima kasih. Ya, saya tambah dikit, Pak Pavel. Bisa buka saya Daniel 12 ayat 4. Sebentar, Daniel 12 ayat 4, Pak. Saya jawab dulu.
ini kan cerita, coba Guru Pavel. Ini kan menceritakan, artinya ini kan cerita tentang batu menghapus dosa. Ini kan cuma cerita, bukan kata Tuhan. Ini kan cerita. Lah pesan Pak Ubaja nanti Pak, kalau jam 12 dia nelpon, saya sampaikan Pak, aku juga ada urusan dengan Raja Salman, aku mau minta izin buka lapo tua Pak di sana Pak. Dia bilang, ajukan izin katanya. Adis lapo tua. Dia bilang gini, gereja aja saya kasih IMB, masa lapo tua nggak saya izinin katanya. Dia kan temen aku SD di SD Impres 51 bersubsidi Pak. Pangeran Salman ini. Ben ngamuk kadrun-kadrun. Lah menurut saya Pak Pavel, sekali lagi menurut saya kita hanya membacakan ya. Mungkin kegelisahan masyarakat pada umumnya adalah apakah nanti tradisi VR model metaverse ini bisa berkhasiat sama juga dengan yang menyentuh sendiri atau mencium sendiri gitu loh. Dan aromanya kan pasti berbeda. Mungkin ya. Intinya gini Bapak, nasib umat muslim itu di tangan Arab. Itu aja intinya. Oke, Pak Daniel bagaimana tadi saya minta tolong buka Daniel 12 ayat yang keempat, Pak. Oke, kita Daniel buka. 12 ayat yang keempat saja. Ya. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu. Sampai pada akhir zaman, banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Haleluya. Ya, jadi pengetahuan manusia sudah dinubuatkan akan bertambah-tambah dan begitu hebat. Saya pernah menyaksikan sebuah film barat, cuma saya lupa judulnya. Jadi begitu seseorang berdiri di sebuah lantai, dia akan begitu pencet satu tombol, dia akan bisa berada seperti dia ada di pulau itu. Seperti dia ada di sebuah kota itu, dengan semua sistem yang ada di kota itu, persis sekali, bahkan lebih bagus dari aslinya. Dan ini yang akan nanti dipakai oleh teknologi-teknologi maju ke depan. Tidak usah lagi kita pergi ke sebuah negara itu. Dengan kita pencet satu tombol itu, dengan sistem itu, kita masuk ke sistem itu, kita sudah seperti ada di kota itu. Persis. Bahkan lebih cantik, lebih canggih lagi. Ya, kalau mungkin di sana berdesak-desakan, orang memutar Ka'bah itu berdesak-desakan, nanti di situ enggak. Jadi kita bisa seperti kita berjalan putar. Mengikuti itu. Badan kita akan bergerak seperti itu. Tetapi kita sebenarnya di tempat kita saja. Nah, mungkin dengan teknologi yang makin berkembang, seperti nanti mungkin batunya itu bagaimana mereka mencium, kemudian mereka akan lari berputar dengan melawan arah jarum jam, kemudian mereka akan melontarkan batu kerikil yang melempar setan itu semua persis nanti dengan teknologi yang maju ini. Saya sudah nonton filmnya, cuma saya lupa. Berarti itu memang sudah dinubuatkan. Berarti itu sudah jauh hari sudah dikasih tahu akan seperti ini. Sebelum ada coronanya nih jauh hari sudah ada itu Pak teknologinya. Cuma saya lupa judul filmnya. Jadi ini memang sudah dinubuatkan. Ya, ke depan akan seperti itu. Memang kalau Arab ini mereka ambil keputusan seperti ini, saya kira ke depan akan begitu Pak. Ya tidak lama lagi kita akan melihat teknologi yang lebih canggih lagi. Mungkin sekarang belum begitu canggih, tapi ke depan saya rasa akan lebih hebat lagi. Seperti yang saya saksikan di sebuah film itu. Ya kita sampai bisa seperti kita benar berdiri di depan itu. Di depan gedung itu. Dan menyaksikan kebakaran gedung itu depan mata Pak. Nah seperti itu Pak. Saya kira itu. Karena sudah dinubuatkan dalam kitab Daniel bahwa pengetahuan manusia di akhir zaman itu akan bertambah-tambah. Artinya secara bertahap terus bertambah dan luar biasa. Begitu loh Pak. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Sebetulnya Pak tambahkan, ini teknologi berbeda. Sebetulnya teknologi ini di NASA sana sudah dipakai sejak tahun 60-an, Pak. Jadi ketika Amerika ingin mengeksplorasi bulan, dia sudah menggunakan teknologi ini seolah-olah
astronotnya di dalam pelatihan mereka itu mereka sudah bisa menginjak bulan. Demikian juga ketika mereka melakukan eksplorasi ke Mars. Mars itu kan jaraknya berapa ribu tahun, berapa juta tahun dari bumi, kan 150 tahun kalau nggak salah dari bumi. Tapi mereka di dalam eksperimen sudah menggunakan teknologi ini sehingga ketika astronot mereka menginjak kaki di bulan atau Mars, itu sudah nggak ini lagi, sudah nggak canggung lagi. Cuman waktu itu teknologi ini kan top secret, ya, tidak dijual kemana-mana dan tidak dipublikasikan. Nah, ketika perkembangan teknologi makin maju, ini mulai dilepas, Pak. Jadi ini sebetulnya udah teknologi lama. Sebelum si Aldrin nginjak kaki di bulan secara nyata, dia secara virtual sudah, Pak. Di dalam pelatihannya dia sudah. Gitu loh. Jadi ini sebetulnya teknologi usang, tapi yang sekarang menjadi teknologi baru bagi kita, bagi Arab. Makanya Amerika sendiri kan tidak pernah ribut masalah Arab Saudi mau gini-gini, ya karena memang disuplai teknologi oleh Amerika. Nih, aku kasih, tapi bukan teknologi yang terbaru, enggak. Teknologi lama sebetulnya. Bener, enggak bohong saya. Coba buka di Google, itu jelas kok itu kok. Lanjut. Oke. Ya, jadi gini ya, kawan-kawan ya. MUI ya, sesuai dengan video kita ini mengomentari tentang ibadah haji online. Ya, padahal sebenarnya Arab Saudi tidak berbicara tentang ibadah haji online, tetapi hanya tentang mengenalkan atau supaya orang-orang bisa tahu ya bagaimana ya yang ada di Arab sana tentang benda-benda suci yang perlu diketahui oleh umat Islam. Jadi bukan tentang ibadah ini, tapi tentang semacam wisata, menjelajah gitu kira-kira ya. Oke. Ada teman silakan. Pak Fabel, itu maksudnya di situ Pak Fabel. Nanti ibadah hajinya itu enggak secara fisik, tetapi secara visual, secara dunia maya. Itu yang ditentang oleh orang MUI juga negara-negara Islam yang lain, karena menurut mereka ibadah haji itu harus bersentuhan secara langsung, kelilingi Ka'bah itu yang beneran, cium batu yang beneran, lempar jumroh itu yang beneran, jadi nggak bisa diwakili dengan visual. Yang dipermasalahkan oleh MUI dengan juga orang Turki juga yang ini seperti itu, Bang Babel. Tapi masalahnya kan Arab Saudi kan yang punya hak, yang memiliki kuasa gitu loh. Jadi ya tergantung mereka, apalagi kan itu disahkan oleh pimpinan seluruh Arab Saudi gitu loh. Mungkin mereka sudah mencobanya bagaimana melakukan ibadah haji melalui virtual, memakai avatar dirinya gitu. Dan mungkin mereka bisa merasakan ternyata itu sama gitu loh, emosinya sama, perasaannya sama. Jadi makanya disahkan di situ. Ya itu yang ditentang oleh MUI dan negara-negara yang lain, harus secara fisik, nggak bisa secara visual. Mungkin yang dimaksud di situ Pak Pavel. Iya. Ya betul. Ya. Jadi intinya komentarnya MUI ini yang tidak nyambung dengan rencananya ini Arab Saudi ya. Iya. Ya, silakan Pak Baja. Saran saya sedikit, tolong nanti Pak Bagong dipastikan lagi ke Pangeran Arab, apakah itu maksudnya adalah menyediakan alternatif cara, ya, sekali lagi bukan menggantikan ya, artinya untuk orang-orang yang budgetnya minim silakan melakukan secara virtual. Untuk orang-orang yang punya duit dan sudah kadung sudah terlanjur inden, bahkan sudah membayar lunas dana keperluan haji, jangan sampai nanti terus dibatalkan. Bukan maksudnya seperti itu, tapi ada alternatif cara untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Terima kasih Pak Wafel, silakan dilanjut. Jadi, kalau misalnya Arab, bentar, Pak. Ya. Saya jawab dulu Pak Ubaja. Kalau dia tidak nelpon, nanti saya Isra Mi'raj ke sana lah Pak, nemuin Raja Pangeran Salman. Ya gini ya. Iya, bisa juga Pak. Ya, jadi gini. Kalau misalnya Arab Saudi mensahkan atau menghalalkan ibadah haji
ya secara metaverse ini, lalu MUI mau apa? Nah, kira-kira begitu. Ya, oke, gitu aja ya jawabannya ya. Nanti tinggal kita tunggu aja. Pak, begini. Kalau menurut saya, Pak, udah ditandatangani kok, Pak. Udah ditandatangani kan sama pimpinan ulama se-Arab Saudi kan. Iya, Pak. Iya, kalau menurut saya Pak Papel ya itu kan sudah keputusan sama MBS. Kalau berani MUI demo di Arab sana ya silahkan gitu kan. Keputusan mereka kan itu ngikuti Arab kan, ngikuti MBS itu. Ya, tapi ya nggak masalah itu Pak gitu. Siapa tahu nanti Pak ada, ini kan sudah ibadah haji online kan, mana tahu ada surga bidadari 72 itu kan, secara online juga kan lumayan itu Pak. Jadi mereka ini kan nggak penasaran lagi gitu, biar nggak ada lagi yang ngebom gitu kan. Jadi orang-orang yang ngebom itu jadi berkurang Pak, karena mereka kan sudah tahu itu isinya surga 72 bidadari itu Pak. Ya itu saja menurut saya Pak. Oke. Ya, terima kasih banyak. Ini ada Pak Christian Warrior. Terima kasih ya sudah jadi member Pavel 88 Channel. Luar biasa. Kiranya Tuhan selalu memberkati. Terima kasih untuk kita semua ya yang sudah memberikan. Ya. Pavel, closing statement dari saya. Ya. Ini adalah pilihan. Ini hanya pilihan. Sebetulnya ini pilihan. Kalau orang rakyat Indonesia memilih menggunakan teknologi ini, emang MUI bisa melarang. Ya, itu dia. Kan gitu. Betul. Apa MUI bisa melarang? Ini kan tinggal pilihan. Kalau 90 juta orang Muslim Indonesia memilih ini, gimana MUI? Cuman ini Pak Bagong. Cuman takutnya nanti Pak Bagong, nanti MUI buat fatwa yang mau pakai metaverse harus ditempel halal dulu. Nah, gimana itu? Jadi harus kalau mau menjelajahkan harus lewat MUI dulu supaya ada cuannya Pak. Nanti akan ada itu Pak. Kalau gini Pak, pertanyaannya gini Pak, emang selama ini fatwa MUI dipatuhi sama umat Muslim Indonesia? Enggak kan? Enggak. Fatwanya tuh kosong semua, enggak pernah diikutin. Jadi ini masalah pilihan. Rakyat dengan keterbatasan dananya, dia memilih menggunakan teknologi ini, apa salahnya? Enggak ada dosanya kan? Kan tidak ada dosa. Tidak melanggar undang-undang, apa yang dilanggar? Makruh. Enggak inilah. Pokoknya tidak ada undang-undang yang dilanggar bagi umat Muslim menggunakan teknologi ini untuk ingin melihat kondisi atau mengalami tanda kutip ya, mengalami ibadah haji atau umroh, ya kan? Ingin mengalami walaupun secara teknologi. MUI tidak punya hak untuk melarang. Terima kasih. Ya, kalau statement dari saya Pak Pavel sedikit. Okay. Ya, saya tetap berharap mudah-mudahan ini adalah alternatif pilihan yang disediakan oleh Arab Saudi dan tidak membatalkan perjalanan haji yang sudah ada selama ini, tapi hanya menawarkan alternatif pilihan karena kasihan teman saya sudah lunas tuh, bahkan 2045 dia akan berangkat gitu loh. Jangan sampai nanti dia batal, kan kasihan. Terima kasih Pak Pavel. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Semut, Pak Bagong, Pak Obaja, Pak Doyabes, Pak King David, ya semua yang di live chat, kalian semua luar biasa. Mana like-nya? Tolong dong ya. Tekan tombol jempol ya, jempol yang ke atas jangan yang ke bawah ya, supaya video ini terus direkomendasi oleh YouTube. Dan saya sangat berterima kasih, tanpa kalian tentu apa yang kita tayangkan ini tidak akan didengarkan oleh banyak orang ya. Terima kasih Sobat Waras, salam sejahtera untuk kita semua, salam waras, Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat, dan percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Shalom. Shalom. Shalom.